Puji Tuhan, selamat malam. Berapa banyak dari teman-teman yang bisa lihat tangan saya? Kelihatan? Teman-teman yang lihat tangan saya, silakan berdiri. Tepuk tangan yang paling kencang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa, yes. Oke, teman-teman, sepanjang minggu ini berapa banyak dari teman-teman yang berdoa? Yang berdoa, doa makan lah minimal. Doa ya, pasti doa dong ya. Nah, seringkali kita dalam doa kita lebih banyak minta sama Tuhan. Benar gak? Ya, kita banyak, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Tapi hari ini saya mau kasih tahu teman-teman satu hal bahwa kita itu diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia, untuk meninggikan Dia. Saudara tahu bahwa iblis itu tadinya adalah malaikat terang yang kerjanya di sorga itu memuji menyembah Tuhan. Iblis itu pemimpin serafim, malaikat yang kerjanya itu memuji menyembah Tuhan. Nah, dia dibuang ke dunia ini, ya. Waktu dia dibuang ke dunia ini, siapa yang gantiin posisi dia untuk memuji menyembah Tuhan? Nggak ada. Jadi ketika kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita tuh lagi ingetin si jahat bahwa kamu tuh udah nggak layak. Saya sekarang yang tugasnya memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Karena itu malam hari ini saya mau ajak teman-teman semua, bukan kita berdoa kita minta sama Tuhan, tapi kita mau memberkati Tuhan dengan pujian kita. Berapa banyak yang setuju sama saya? Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memuji menyembah Dia. Makasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami tinggikan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, memenuhi tempat ini. Mari bersama nyanyikan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, memenuhi tempat ini.
Mari sama-sama memberkati Tuhan. Puji Dia. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam gegabah segenap hatimu sembah Dia. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam gegabah hadiratmu. Kami tinggikan, hanya Engkau kami muliakan, hanya Engkau kami agungkan, hanya Engkau kami andalkan, hanya Engkau kota benteng kami, hanya Engkau kota perlindungan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau penyelamat kami, hanya Engkau penguasa kami, hanya Engkau yang layak kami agungkan, hanya Engkau kami tinggikan, hanya Engkau kami muliakan, hanya Engkau kami agungkan, hanya Engkau kami tinggikan, hanya Engkau kami muliakan, hanya Engkau kami agungkan, hanya Engkau, hanya Engkau kami tinggikan, hanya Engkau kami muliakan, hanya Engkau kami
kami segenap umat-Mu datang malam ini. Karena hati kami rindu akan Engkau. Karena hati kami rindu memuji-muji Engkau. Biarlah malam hari ini Engkau diberkati dengan setiap pujian yang kami naikkan dari lidah bibir kami. Dari hati kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji Engkau. Kami akan terus memuji Engkau. Menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengalahkan lawan. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Karena Tuhan hadir. Yes. Kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Kita mau nyanyi pujian ini dari pertama ya. Bersama-sama dengan saya katakan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Nyatakan. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Nyatakan dengan imanmu. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Oh, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Yes. Karena dalam setiap puji-pujian yang engkau naikkan malam hari ini, di situ Tuhan bertangan dan akan menjamah engkau. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan bersama dengan saya. Katakan. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Say, Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. biar kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu. Masih deras.
dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bersama-sama dengan segenap hatimu. Oh, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkapkan banyak awal. Say, Yang sanggup mengungkapkan banyak yes. awal. Yang sanggup mengungkap kekuatan awal. Ada kuasa. Haleluya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Amin. Saudara percaya Tuhan itu dahsyat? Amin. Haleluya. Saya persilakan semuanya boleh duduk. Hari ini akan ada yang memberikan kesaksian tentang kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara siap diberkati? Amin. Saya undang untuk yang memberikan kesaksian. Sini dong. Sini. Di atas. Kamu nggak pernah di atas. Di sini. Biar kelihatan. Oke, silakan. Halo. Semoga nggak bosen lihat saya di sini. Oke. Jadi aku sangat diberkati banget sama firman Tuhan di HUT BIC yang lalu gitu kan. Dimana pulang dari HUT BIC, entah kenapa tuh Tuhan suruh, ayo care and reach out one people gitu. Terus aku disuruh hubungin tuh orang, tapi kondisinya aku lagi bertanya-tanya sih, Tuhan ini dari Tuhan apa bukan ya? Terus kayak aku tuh lagi capek banget saat itu, jadi aku nggak reach out dia. Terus, nah di hari itu Kamis kan, mau Jumatnya biasa kita ada doa fajar. Aku bangun jam 4 kurang lebih, jam 3, jam 4 kurang lah pokoknya. Aku bangun, aku baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang di Ibrani, pokoknya intinya kalau saat ini kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hati. Wah, itu langsung, aduh Tuhan, itu sampai aku takut banget gitu dapat firman itu. Kayak bener-bener Tuhan tuh ngomong secara langsung kan. Terus kayak abis baca firman, berdoa, aku langsung hubungin dia saat itu juga. Kayak aku bilang ke dia, are you okay? Kayak aku ngomong aja gitu kayak, Tuhan suruh aku untuk, enggak, aku nggak ngomong Tuhan, tapi aku bilang ada yang suruh aku untuk tanyain kabar kamu gitu. Terus awalnya mungkin dia bilang siapa yang nanya kan segala macam. Terus pokoknya aku bilang aku nggak bisa jelasin gitu. Tapi let's say Tuhan yang suruh, percaya gak? Dia bilang dia percaya. Oke, terus pokoknya intinya di situ tuh aku cuma mau ingetin dia gitu kayak kalau engkau lagi maksudnya butuh cerita, engkau nggak sendiri gitu. Misalnya lu nggak sendiri, lu punya IBIC gitu, lu punya pastor yang luar biasa. Mohon ini tutup kuping dulu. Ya gitu kayak aku ceritain gitu kan gimana aku juga sharing pengalaman hidupku gitu. Ketika kita mau sharing terbuka, Tuhan tuh buka jalan gitu. Dan ketika aku sharing itu melegakan banget. Terus kayak aku dapat solusi yang terbaik gitu. Dan bersyukur banget misalnya ada orang-orang yang care sama aku gitu. Dan aku pengen juga dia ngerasain hal yang sama gitu, dia berkati juga. Nggak sampai di situ doang. Dan ini selang berapa hari, misalnya ketika aku dapat sesuatu dari Tuhan nih, kayak Tuhan tuh mau suruh aku ngomong gitu di sini. Cuman aku tuh selalu yang, Tuhan bener gak sih ini Tuhan yang suruh? Tuhan bener gak sih ini yang Tuhan yang suruh gitu, kayak karena aku nggak mau main-main dua nama Tuhan ya. Gitu terus kayak lewat setiap doa, lewat setiap firman Tuhan yang aku dengar, mau hari Minggu, hari di BIC, di doa fajar, itu bener-bener yang terus Tuhan tuh konfirmasi berkali-kali gitu. Dan waktu hari Senin, Minggunya aku dengar firman Tuhan juga gitu tentang gimana kita jangan mau nggak cuma menguasai firman Tuhan, tapi kita boleh dikuasai oleh firman Tuhan gitu. Saya kayak ketika kita dikuasai sama firman Tuhan, kita jadi mau dituntun sama Tuhan gitu. Bukan kita yang ngatur Tuhan lagi gitu, tapi hidup kita yang diatur sama Tuhan. Dan aku pengen itu Tuhan, misalnya aku mau Tuhan atur hidup aku gitu. Nah terus Senin Selasa itu masih
bener-bener yang struggle banget. Dan puji Tuhan Kak Owong tuh sering kasih aku renungan firman Tuhan dari Bashir gitu kan. Terus aku dengerin tuh tiap pagi di kantor, yang siang dan sorenya. Terus kayak itu juga mengatakan firman yang sama gitu. Kalau kamu mendengar perkataanku hari ini, jangan keraskan hati. Wah, terus hari Rabunya doa fajar lagi, aku masih struggle dan firman Tuhan ingetin gitu. Kalau Tuhan tuh, maksudnya Tuhan tuh yang melindungi kita gitu. Di saat Tuhan suruh kita, berarti Tuhan tuh sediain pertolongan gitu. Maksudnya kita tuh nggak sendiri gitu. Dan di saat itu aku yakin gitu, Tuhan, ini tuh, makasih loh. Maksudnya kayak Tuhan suruh aku untuk ngomong gitu, bersyukur Tuhan yang sertai gitu, Tuhan yang berkata-kata gitu. Tuh. Terus intinya teman-teman kalau dapat sesuatu dari Tuhan, yuk kita mau taat sama Tuhan gitu. Jangan denial gitu. Tuhan bukan gua, jangan gua dulu, enggak gitu. Maksudnya kayak kita yuk belajar taat. Terus kayak setiap doa, setiap firman Tuhan yang ada, kita responnya dengan benar gitu. Tangkap apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Terus biar setiap biar firman itu tuh nggak sia-sia gitu. Dan ketika kita mau praktekkan, itu luar biasa banget loh. Kayak aku tuh jadi makin ngerti, makin peka lagi gitu. Dan itu aja sih teman-teman, Tuhan berberkati. Oke. Saya ngelihat di kesaksian, kayaknya nggak afdol kalau saya juga nggak kesaksian ya. Saya kesaksian panjang 2 jam aja, nggak bercanda. Nanti ada kasendi yang panjang. Jadi seperti yang beberapa orang tahu, saya bulan lalu ya, bulannya Agustus, 2 bulan lalu lah ya, bulan lalu lah, awal bulan lalu, akhir 2 bulan lalu, gitulah pokoknya lah, ya. Ceritanya saya diajak sama papa, yuk kita ketemu sama saudara katanya. Ini saudara pertama kali ketemu ya, karena anaknya cicinya papa nggak pernah di Indonesia, jadi tinggal di luar negeri gitulah ya. Datang, nah akhirnya datanglah ketemu. Ternyata sepupu saya ini udah punya anak kecil gitu ya, umur 2 tahun. Nah kita kajaklah pergi, semuanya baik-baik aja, kita makan semua, jalan-jalan happy-happy gitu ya. Tiba-tiba nih anak minta gendong, umur 2 tahun kecil laki-laki, minta gendong. Abis minta gendong, terus minta turun lah biasa. Nah ini keajaibannya di sini, waktu dia minta turun ke bawah, terus tiba-tiba nih anak langsung lari. Gila cepet banget, udah kayak The Flash, gitu cuma. Dan masalahnya bukan masalah dia larinya cepet, masalahnya dia lari menuju eskalator. Bukan eskalator yang naik ke atas, tapi kita posisinya eskalator yang turun ke bawah gitu. Wah, saya kaget dong, nggak ada yang lihat. Pada ngadep ke sebelah kanan, saya ngadep ke sebelah sini, saya shock, saya langsung lari kejar, saya kejar kan. Begitu saya kejar, tertangkap anaknya jatuh ke bawah. Kok lewat, ternyata rem saya blong. Jatuhlah saya, jebrak gitu ya. Ya dengan badan sebesar ini, kekuatannya kira-kira berapa Newton ya, kira-kira Anda tahu lah ya. Seperti kontainer menghantam, ya gitulah. Terjadilah, jadi ada benjolan di lutut. Ada Bobby juga waktu itu. Nah ini penampakannya, dapat bakso telur saya, bakso tenis di lutut, sebelah kiri. Wah gede banget nih, saya pencet-pencet. Namanya juga cowok, ada mainan, ada tombol, pencet-pencet. Isinya cairan. Saya pikir dikompres aja lah, kompres. Tanya kan ada teman beberapa yang dokter, ini gimana nih? Dia bilang kompres aja pakai air dingin, terus kasih trombopop katanya. Oke, begitu kasih kompres air dingin, trombopop, birunya hilang. Tadi kan biru ya kiri kanannya ya, hilang. Tapi birunya menyebar kemana-mana, ke paha saya, ke bawah gitu kan. Wah parah nih. Tapi benjolannya gak hilang. Saya bilang saya harus gimana nih? Ya udahlah, biarin aja. Terus lama-lama, udah kita tungguin tuh seminggu, masih gak hilang juga. Akhirnya saya memutuskan ke dokter. Ya, ke dokter kepercayaan kita di GPD Sahabat Allah, ke dokter Ket Jong. Saya datang lah, dok ini mau diapain nih dok? Katanya. Kita coba ya keluarin cairannya, ambil suntikan. Ada videonya cuman saya nggak tampilin. Ditarik,
tarik, nggak ada cairannya, kosong. Terus gimana dong dok? Ya kamu cobalah kompres lagi sama trombopop. Kalau nggak bisa hilang juga ya kamu ke dokter bedah. Ya saya mengikutilah saran dari dokter Kejong. Seminggu, saya tunggu seminggu kemudian saya datang ke dokter bedah. Dokter bedah bilang, Anda punya 2 pilihan, 1 disedot, 2 dibelah. Kesalahan saya adalah saya tanya ke dokter bedah, maka dokter bedah bilang, dibedah. Dibedah, oke dok, sip, laksanakan. Oke kita janjian ya, 2 minggu lagi dibedah. H-1 ketakutan saya. Tuh, muka saya masih takut kan? Takut saya. Pertama kali masuk rumah sakit. Pertama kali saya takut diinfus sebenarnya. Ini belum diinfus ya. Ini udah diinfus deh. Ini berarti pagi-pagi nih. Waktu mau tindakan, mau operasi. Akhirnya terjadilah operasi. Di operasi, cairan dikeluarkan. Ada beberapa jaringan-jaringan yang gak penting dikeluarkan. Dijahit. Saya pikir ya udah begitu ya. Ternyata operasi, harus saya tanya dulu sama Nona ya. Kalau dioperasi ternyata butuh istirahat yang cukup panjang. Hari itu 1 hari saya harus di kateter, gak boleh jalan, di tempat tidur, diinfus. Saya baru tahu, begini rasanya di rumah sakit. Gitu. Saya bilang, kok saya datang bawa diri buat diginiin gitu. Tapi ya begitulah gitu ya. Hasil jahitannya udah di blur belum? Ada. Udah, tutup. Nah, dikit aja. Nah, itu hasil jahitannya. Dan ini setelah dijahit, ada bolong jadi sama jahitan. Dari hari saya operasi sampai hari ini kurang lebih sekitar 10 hari. 10 hari. Lukanya masih basah. Tapi kalau teman-teman lihat saya hari ini bisa berdiri, loncat. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Doakan supaya saya segera pulih, supaya bisa loncat-loncat. Dari tadi saya gak berani terlalu banyak loncat, takut jahit lagi. Tapi Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan teman-teman, mari kita sama-sama berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan. Saat ku sembah, ku
Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. nyatakan saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang perkasa, Kau Raja, Kau Tuhan. Kami mau belajar malam hari ini Tuhan untuk menempatkan firman-Mu, kebenaran-Mu sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, hanya kebenaran firman-Mu yang sanggup Tuhan membawa hidup kami sampai langkah terakhir hidup kami. Sehingga biarlah Kau dapati hidup kami tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Tapi hati kami tetap lurus di hadapan-Mu. Biarlah malam hari ini Roh Kudus berikan kami pencerahan, berikan kami pengertian. Berikan kami Tuhan pewahyuan-Mu Tuhan. Sehingga biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi darah dan daging dalam hidup kami. Menjadi gaya hidup kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Dan terlebih dari itu kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Keluarga kami, orang-orang di sekeliling kami boleh mengenal-Mu Tuhan. Dan mereka boleh mengalami lawatan-Mu. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Mulai dari keluarga kami sampai kepada semua orang yang kami temui di kantor kami, di lingkungan kami bekerja, dimanapun kami berada. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan lewat hidup kami. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini kami siap urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau dengar firman-Mu dengan kerendahan hati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Semuanya teman-teman sekalian, semangat. Kalau saya bilang semangat ya, semua teman-teman juga angkat tangan kanannya katakan semangat ya. Siap? Ya, 2, 3, semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Tepuk tangan buat kita semua yang semangat. Waduh, ini baru sahabat Allah. Sahabat Allah itu harus semangat ya. Karena kita punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada bersama kita. Amin. Tidak pernah sedetik pun dia meninggalkan kita. Dan kita bersyukur malam hari ini, terima kasih buat kesempatannya. Baik Bapak Wagem, Bapak Semi dan juga Bapak Beni dan Ibu Jenny. Dan semua tim pemimpin yang ada di BIC ini. Anda luar biasa, kita boleh ketemu lagi ya. Terakhir dengan beberapa teman-teman semua waktu di retret Pasutri ya. Dan hari ini kita boleh dipertemukan dalam keadaan sehat. Ya, bilang sama kanan kirinya, keadaan sehat. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, kita semua sehat, kita semua menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan puji Tuhan malam ini saya akan bawakan topik mengenai pengertian kita. Ya, seminggu ini kami juga sedang membahas hal ini tentang pengertian. Ya, dan kita mau belajar lebih dalam lagi tentang yang namanya pengertian kita. Kita mau baca ayat ini dulu ya, saudara. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar, ya, ayo bilang sama-sama, ya, dengan suara yang lebih keras, ya. Cara ngomongnya begini, kalau firman Tuhan itu cara ngomongnya buat diri sendiri, sebutin nama kita di depannya, ya. Contoh begini, Sandy, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya, dan jangan kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ngomong sama diri kita, sebutkan nama kita di depan ayat itu, ya. Semua siap? Oke, 2, 3. Sandy, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, ternyata saudara, penghambat untuk kita mengalami mujizat Tuhan, ya, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan adalah banyak dari kita, ya. Kita mengandalkan pengertian kita
sendiri, saudara. Ya, dan malam hari ini kita mau belajar percayalah dengan segenap hati. Katakan sama-sama, segenap hati. Ya, bukan dengan setengah hati tapi segenap hati. Ya, kalau saya tanya malam ini kepada teman-teman semua, ya. Anda mau mengalami mujizat Tuhan dalam hidup Anda? Siapa di sini mau mengalami mujizat Tuhan? Ya, mujizat itu masih ada, saudara, ya. Kita semua pasti membutuhkan mujizat Tuhan di saat kita mentok, saat kita tidak berdaya, ya, saat kita membutuhkan hikmat, saat kita mengalami kondisi-kondisi tertentu yang menekan kita, ya. Tetapi saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita, ya, tidak ada jalan lain. Firman Tuhan katakan kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah firman Tuhan itu menjadi kehidupan di dalam hidup kita sampai kita mempercayai firman Tuhan itu, atau kita dengar firman hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya, tadi kesaksian siapa, saudari Desi, ya. Ya, menyimak firman Tuhan. Ya, bukan hanya hari Minggu, Kamis, bahkan setiap hari dia haus dan rindu mau, ya, belajar firman Tuhan sampai dia akhirnya mendapat pengertian. Ya, pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, lakukanlah. Dan itu menggetarkan hati dia, membuat dia gak bisa tenang kalau tidak melakukan firman Tuhan yang Tuhan perintahkan dalam hidup dia. Nah, berarti firman Tuhan itu sudah mulai bekerja. Ya, tidak hanya sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tetapi membawa hatinya terus ingin mencari tahu. Ya, dan dia terus mau semakin mengenal Tuhan, saudara. Ya, jadi di sini malam ini, ya, saudara, saya mau katakan Tuhan Yesus itu sering berbicara kepada para muridnya. Itu satu statement yang dimana, ya, statement ini selalu Tuhan ulangi berulang-ulang kepada para murid. Ya, hai kamu yang kurang percaya. Tuhan Yesus gak pernah tegur murid-muridnya dengan statement hai kamu yang kurang berdoa. Ya, atau hai kamu yang kurang pelayanan, hai kamu yang kurang puasa, hai kamu yang kurang memberi. Tidak, saudara, tapi Tuhan Yesus selalu berkali-kali, ya, mengingatkan sama murid-muridnya, hai kamu yang kurang percaya. Karena kurang percaya ini yang dapat menghambat, saudara, untuk kita mengalami penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Semua yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Ya, dan banyak anak Tuhan punya problem. Ya, dia tidak dapat mengerti apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupnya karena dia kurang percaya. Dia mengandalkan pengertiannya sendiri. Dia melihat kenyataan hidupnya, realita hidupnya sesuai dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, masalah-masalah dalam hari-harinya. Sehingga dia tidak dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Sehingga dia menjadi kurang percaya. Dan karena kurang percaya, ya, Yakobus berkata kalau kamu bimbang, ya, kamu itu seperti gelombang laut. Ya, kalau kamu bimbang, jangan harap kamu menerima apapun dari Tuhan. Kita tidak bisa menerima apapun kalau kita bimbang. Artinya apa bimbang? Kurang percaya. Dan Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati. Ya, bukan dengan setengah hati. Nah, kita lihat, saudara, tetap percaya itu sekalipun, ya, doa kita belum dijawab. Ya, dikatakan tidak ragu atau bimbang walaupun pengharapan kita belum terwujud. Ya, apalagi tidak kecewa atau putus asa walaupun, ya, orang yang kita ampuni, ya, berbuat salah lagi sama kita, menyakiti kita lagi, ya, mengecewakan kita lagi, tapi kita tidak kecewa dan putus asa. Apalagi tetap semangat dan mengucap syukur, taat, bertindak segera tanpa ragu atau menunda. Ya, ketika kita semakin mengerti, saudara, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita, maka ada satu langkah yang kita ambil dalam hidup kita. Satu perubahan, ya, karakter kita berubah, attitude sikap hati kita berubah, ya, sehingga kita tidak lagi menghadapi masalah dengan satu pola yang sama. Dulu kalau menghadapi masalah selalu kecewa, selalu pahit, selalu marah, ya, lari dari masalah, tidak mau bertanggung jawab atau balas dendam, ya, atau keras hati atau sombong. Tapi sekarang setelah kita mengerti firman Tuhan, setelah kita bertumbuh dalam pemahaman akan Tuhan, kita sabar, kita penuh kasih, kita bersuka cita, tidak pernah dari mulut kita bersungut-sungut, ya. Hubungan suami istri semakin hangat, semakin harmonis, orang tua anak dipulihkan, keuangan kita makin sehat, kita boleh menjadi berkat, ya, dan kesehatan kita juga makin prima. Kita boleh mengalami kesembuhan setiap hari dalam hidup kita, luka batin kita sembuh, tubuh kita juga sembuh, dan kita boleh maksimal melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Ya, nah, jadi malam hari ini
kita mau lihat saudara, apa yang membuat kita tidak dapat percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Ya, apa sih penyebabnya? Kok saya udah dengar firman Tuhan, ya, kita sudah benar-benar jadi orang Kristen, mungkin sudah ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya, tapi kok ya nggak ngerti-ngerti sih, ya, nggak paham-paham sih, kok kurang percaya terus sih sama Tuhan sih. Ya, kadang semangat, kalau lagi semangat, waduh semangat, nyanyi, lompat-lompat, memuji Tuhan, pelayanan. Tapi kalau lagi down sedown-downnya, mundur ya, nggak melayani lagi, kecewa lagi sama teman, balik lagi ke pola yang sama. Kenapa saudara penghambatnya? Karena pengertian kita, katakan sama-sama, karena pengertian saya. Ya, pengertian itu bahasa kerennya sekarang itu adalah revelation, ya, pewahyuan, pencerahan. Ya, kalau kita dengar firman Tuhan kita tidak dapat pengertiannya, kita tidak dapat pencerahannya, tidak dapat pewahyuannya, maka firman Tuhan itu sepertinya jadi cuma knowledge saudara. Ya, kalau orang ngerti firman Tuhan itu nggak hanya sekedar knowledge, tapi dia bisa mempraktekannya, mengimplementasikannya. Ya, aduh susah banget ya. Implementasikan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar knowledge. Ya, jadi di sini saudara yang saya mau tekankan adalah ya, hal pertama dan terutama yang Tuhan ingin berikan dan ubah dalam hidup kita adalah pengertian kita. Katakan sama-sama 2, 3, karena pengertian kita menentukan apa? Semua sikap, respon dan tindakan yang kita ambil dalam hidup kita. Ya, ketika kita dapat pengertiannya, ya begitu saya mengalami badai keuangan bersama suami ya dari 2011 ke 2015. Kita galau, saya stres, saya depresi. Ya, waduh itu 16 bank ya debt collector setiap hari giliran tagih-tagih. Ya pusing sekali saudara. Di 2011 itu mertua saya meninggal ya. Lalu suami saya diangkat maminya jadi pemimpin jemaat. Jemaat gak ada yang tahu kami punya utang. Ya stres sekali, merasa tidak layak, merasa terkutuk. Jangankan pelayanan saudara, masuk gereja aja merasa terkutuk. Berat sekali bebannya ya. Kayak merasa aduh gue gak layak jadi pemimpin, gue udah kayak begini nih. Oh udah semuanya gak tahu lagi, apa kata orang nih nanti kalau semua tahu. Ya waktu itu saya memang masih tinggal di Bekasi, pelayanan di Cirende ya kan. Tetapi kalau setiap saya datang melayani, apalagi ketemu jemaat, apalagi ketemu mami ya. Pada waktu itu mami mertua tidak tahu masalah kami. Adik-adik juga dari pihak suami tidak tahu, yang tahu hanya orang tua saya dan adik-adik dari saya. Kami juga tidak dapat mereka juga tidak dapat menolong kami dalam keadaan seperti itu. Ya, karena mereka juga dalam titik kritis juga punya masalahnya masing-masing saudara. Ya, apa yang terjadi ketika saya terus menghadapi masalah saya dengan cara berpikir saya, ya pengertian saya sendiri. Waduh, itu jantung setiap malam berdebar-debar, saya nggak bisa tidur ya. Akhirnya 2011 itu kita alami saudara, saya konflik sama suami, setiap ngomongin duit kayak ada setannya ya. Wah pukul-pukul meja ya, bisa rasanya hati kesel ya di hati. Susah banget gue nikah sama lu, pokoknya macam-macam saudara di hati itu bergumul. Yang ada apa, mencaci maki suami ya, lalu apa ya, menyalahkan suami. Rasanya tidak mudah gitu di tengah situasi anak udah 3 kan. Utang 15 juta, gaji 3 juta. Nah lu mau konsultasi kemana menghadapi masalah kayak begitu? Betul tidak saudara? Kita mau konsultasi kemanapun gak ada solusi. Ya, yang ada saya punya kayak seperti jalannya tuh buntu. Kayak masuk ke lorong tuh yang gelap ya, tapi saya gak tahu ujungnya tuh terangnya tuh di mana gitu. Pokoknya gelap aja. Ya, kalau lihat 3 anak hati hancur. Gara-gara kita kalian ikut susah, aduh gimana masa depan kalian masih kecil-kecil. Ya, uang buat DP rumah malah hilang saudara. Jadi suami gagal waktu itu di bisnis option emas kan. Ya itu titik balik saya mengalami gitu loh. Masalah yang paling membuat saya tuh tergoncang ya soal masalah keuangan ini. Ya akhirnya jadi numpang ke rumah orang tua. Kita tidur di garasi rumah yang kita buat jadi kamar saudara. Jadi harusnya garasi tapi dijadiin kamar. Ya kita tidurlah berlima di situ setiap hari saudara. Ya saya menyaksikan bagaimana anak-anak kami ya dalam kondisi-kondisi tertentu ya sampai dia bertumbuh, sampai mau ujian gak bisa bayar sekalipun kita yayasan yang buat aturan. Kalau gak bayar tetap gak bisa ikut ujian, ngadepin itu seperti itu saudara. Masa-masa sulit ya. Tapi setelah kami lewati ya saya waktu itu juga bingung kok bisa kayak begini ya tiba-tiba ya. Kesulitan itu kok ya memang karena salah kami. Ya, tapi kita tidak menyangka akhirnya sedampaknya tuh separah ini ya. Sampai kita kok punya utang harus bayar 15 juta sebulan karena bunga berbunga saudara. Ya, dan harus ditagih debt collector setiap hari. Orang kalau nagih maki-maki kita sendiri masih mending. Nah ini kan saya ada yayasan, ada sekolah.
sekretaris sekolah dimaki-maki ya. Waduh, orang TU tata usaha dimaki-maki. Lalu di atas itu office gereja saudara. Naik ke atas sekretaris gereja pun ikut dimaki-maki. Ya, kalau kata-kata debt collector saat itu saudara itu masih bener-bener yang gak tahu kalau sekarang ya. Kalau sekarang kan beda ya, pinjol, rentenir dan sebagainya. Kalau dulu itu bisa mengata-ngatain yang maaf kotoran, ya tai, kamu kebun binatang, babi, segala macam disebutin. Kasar saudara. Ya saya itu jadi terganggu. Wah, gara-gara kesalahan saya dan suami, tapi kok yang kena imbasku banyak gitu ya. Saya tidak mengerti saat itu. Ya kita bergumul, apalagi kalau udah tagihan demi tagihan datang. Oh belum satpam datang, bawa ke rumah saudara. Ya kayak mau nyita sesuatu dari rumah kita. Ya kita apa yang mau disita? Rumah juga bukan punya saya ya kan. Mobil juga belum lunas saudara. Ya dari situ kita terus cari tahu Tuhan. Ajar saya untuk mengerti. Ya lewat masalah ini apa yang sedang Tuhan mau ajar. Ya untuk saya itu ngerti sebagai istri saya mau belajar sesuatu. Ya ternyata ya masalahnya ngutang. Ya masalahnya kita punya kegagalan usaha. Tapi akar masalahnya saya baru tahu saudara. Waktu saya itu mau nyelemin kepala saya ya di dalam ember ya. Saya udah mau, waduh rasanya mau menyerah. Kayak dalam hati ini sering doa begini. Tuhan enak nih kalau tidur gak usah bangun-bangun lagi gitu ya. Pengennya tidur selamanya, sampai ada pikiran gitu. Waktu saya mau selepin ini kepala ya ke ember ya. Ada ember besar di kamar mandi mama saya. Kenapa sih kamu Sandy? Ya, saya udah pusing, saya udah gak bisa mikir. Ini gimana ini? 4,5 tahun harus melewati lembah kekelaman yang seperti ini. Ya. Kalau nggak bisa dibayar itu tambah bunga berbunga, aduh bagaimana ya? Saya mikir saudara, ya tiba-tiba kamu tuh kenapa? Ya habis ini Tuhan suami saya gini, saya mengeluh pokoknya tentang suami. Bawa suami terus mengeluh sama Tuhan. Ya oke, sekarang kamu tenang. Ya terus Tuhan ngomong begini, aku tidak ada urusan dengan suamimu. Aku berurusan dengan kamu. Waduh, ya ternyata Tuhan sedang berurusan dengan saya bukan dengan suami saya. Padahal yang waktu itu menjalani bisnis itu suami saya. Suami saya gagal, saya menyalahkan suami, saya pikir di hati ini semua gara-gara suami, salah buat keputusan, saya juga nyeselin kenapa gue juga pakai izinin ya, kenapa gue gak tahan ya, kenapa gue gak cut ya. Segala macam pokoknya penyesalan itu kan banyak saudara. Tapi Tuhan bilangnya berurusan sama saya. Ya, sekarang juga ya kamu ke kamar kamu minta ampun sama suami kamu. Kamu selama ini sombong, ya suka ngelawan, kamu tuh nanduk, nyeruduk, ya gak submit ya. Aku sedang membenahi bagian hati kamu, sikap hati kamu, attitude suami kamu sama suami kamu. Ya, akhirnya benar saudara. Tapi kan Tuhan, ya kan? Kalau disuruh Tuhan kan gitu kan. Tapi kan Tuhan saya begini kan saya nggak salah dong. Ya, saya sebagai istri jadi susah dong. Ya, sudah sekarang pokoknya kamu melangkah ke kamar, kamu minta maaf. Ya, saya taat loh saudara. Dalam keadaan saya galau, saya sebenarnya nggak mau, saya masuk ke kamar. Ya, saya bilang sayang, saya minta ampun, saya sombong. Tuhan tegur aku. Ya Tuhan sedang berurusan dengan aku. Ya saya katakan saya nanduk sama kamu, saya sering nyeruduk sama kamu, saya gak denger-dengeran sama kamu. Sebenarnya hati saya tuh ngelawan kamu. Saya sering meremehkan kamu, tiba-tiba saya tuh mengalirlah terbuka. Self-talk saya selama ini yang saya pendam, yang saya tidak pernah ceritakan kepada suami saya. Ya saya suka ngomong di batin, susah nikah sama kamu. Aduh kenapa gue dulu nikahnya sama kamu. Ya suka kembali muter gitu saudara ya. Kenapa gak hitung-hitungan dulu di awal. Loh ada pikiran-pikiran gitu, saya akuin semua. Saya merendahkan kamu, saya merasa lebih hebat, saya lebih berpengalaman, lebih bisa. Ya saudara, itu di hati, self-talk tau ya, self-talk. Pembicaraan batin yang seringkali orang gak tahu, tapi Tuhan tahu gak? Tahu. Nah itu kayak mengalir, saya sampai ngaku, sampai nangis saudara. Suami saya lagi nunduk aja di tembok, tiba-tiba ya dia peluk saya minta ampun, saya ambil tangannya, tumpang tangan ke saya mau bertobat. Saya sungguh-sungguh mau bertobat, saya mau belajar menjadi istri yang sungguh-sungguh tunduk kepada suami. Saya tahu itu tidak mudah, tapi saya mau. Ya, apapun yang terjadi, saya bilang kita hadapi bersama-sama. Ya, dan hari itu saudara, mulai Tuhan kasih pengertian. Sandy, kamu siap-siap. Sekarang kamu lewati masa 4,5 tahun, aku tidak buat mujizat ya. Kamu jangan harap ada orang yang nutupin. Karena selama saya ngadepin utang, saya tuh banyak melayani orang yang punya utang. Salah satunya gembala juga tuh, anak muda tuh di satu tempat ya. Waduh sama, utangnya waktu itu dia sekitar 450 juta. Baru didoain sama saya dan suami saya. Gak nyampe seminggu, utangnya ditutupin omnya coba. Waduh, saya bilang enak banget loh. Jadi dia gak nanggung bunga. Lah gue pikir juga begitu, gue pengen dibayarin dulu sama orang jadi gue gak kena bunga. Lah dia bebas bunga, kok gue kena bunga, ya kan. Waduh Kak Sandy, Kak Doni terima kasih Kak. Malah Kak om saya Kak pinjemin apartemennya buat saya pakai. Kok tambah lagi lu dapet apartemen ya kan. Waduh ya enak banget tuh saya doain orang lagi. Ada lah yang dibantu bosnya. Bosnya tiba-tiba panggil dia atau enggak ke kantornya.
kamu kenapa sih murung terus ya? Habis saya punya tanggungan, ada kartu kredit numpuk bos, saya nggak bisa fokus, bla 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 bla. Berapa sih totalnya 200 sekian juta? Tiba-tiba besoknya tuh bosnya bawa kantong kresek hitam, kantong plastik sampah. Nih kamu bayar utang kamu, cash dikasih. Nanti hitung-hitungan dengan pihak bendahara kantor ya, untuk kamu cicil tiap bulan. Coba bayangin, saya tuh jadi sering begitu. Belum lagi nih, kita dalam proses utang, kita doain orang-orang yang belum punya rumah. Kita doain dapat rumah. Di jemaat itu, berapa banyak pernikahan muda baru nikah langsung punya rumah. Ya, kita pengen punya rumah, kagak punya rumah, saudara ya. Ya, jadi lucu ya. Tapi Tuhan bilang gini di hati saya tuh dapat pengertian, kamu tenang. Aku tidak menolong kamu secara instan, secara cepat. Kamu harus tetap lewati prosesnya. Tapi aku berjanji, kamu lihat nanti. Tidak akan pernah sebulan pun kamu tidak akan pernah bisa bayar itu. Ya menurut teman-teman, kalau sekarang teman-teman kerja gaji 15 juta masih oke nggak? Mau nggak yang belum gaji 15 juta digaji 15 juta? Masih oke nggak zaman sekarang? Lah saya itu ngalamin 2011 loh. Ya, jadi kalau saya pakai 15 juta itu cicil rumah, kira-kira dapat rumahnya sebagus apa ya? Besar ya, pasti bagus ya. Di saat itu ya. Tapi hasil apa ya? Kan itu untuk semua bayar utang kan. Terus saya mikir-mikir tuh, ya ampun Tuhan. Logikanya aja, saya mau pelayanan kayak apapun. Ya, kalau saya misalkan mengharap dari pelayanan pun, saya nggak bisa nutupin 15 juta itu saat itu. Ya, apalagi kondisi saya tuh seperti lumpuh. Bangun aja berat banget. Benar-benar saya masih bergumul dengan kejiwaan saya. Ya belum lagi 2013 saya banyak penyakit saudara. Itu di payudara benjolan bisa 9 bisa 6 banyak benjolan muncul. Makanya kalau stres tuh jadi ke tubuh ya. Yang diserang tuh bagian tubuh. Belum saya terintimidasi rasa ingin mati lah. 3 tahun itu 2013-2016 ya. Jadi prosesnya tuh panjang. Ya, tapi Tuhan ingatkan. Kamu nanti akan lihat bahwa tidak ada satu bulan pun yang kamu tidak bisa bayar. Setiap bulan pasti kamu bayar. Aku yang mikirin. Saya taat saudara. Cuman Tuhan latih saya. Tuhan kasih pengertian. Nanti kalau kamu sudah keluar, satu hari lihat. Kamu akan melayani banyak orang-orang yang punya hutang. Kamu harus layani mereka, kamu harus dampingi mereka. Karena kamu tahu bagaimana rasanya punya utang. Ya. Terus Tuhan kasih pengertian. Utang dosa kamu aja aku bayar. Betul? Kita punya hutang dosa kan. Tuhan bayar di kayu salib. Tuhan Yesus mati buat kita di kayu salib untuk tebus apa? Utang dosa kita. Apalagi utang duit. Terus tuh pengertian dikasih. Ya nanti kamu akan nolong banyak orang. Tiap bulan nanti kamu tidak akan pernah tidak akan bayar. Aku pasti buka jalan ya. Kamu nanti lihat ya bahwa kalau utang dosamu aku bayar. Ya apalagi utang duit aku lunaskan semua. Bahkan melampaui apa yang kamu pikirkan doakan. Ya saudara dan benar. Selama 4,5 tahun ya. Itu tidak pernah sebulan pun kita nunggak. Ya, ajaib Tuhan. Gimana caranya itu ya? Banyak hal yang kami lewati saudara, proses demi proses. Tidak langsung selesai, tidak ada yang namanya langsung orang transfer, tutupin, enggak pernah. Dalam skenario hidup kami itu seperti itu. Tuhan melatih kami untuk tetap melewati prosesnya. Ya tapi Tuhan kasih pengertian demi pengertian. Sehingga pengertian yang Tuhan kasih itu boleh membawa kami semakin mengenal Tuhan. Amin. Jadi masalah itu datang buat kita makin ngerti, oh lewat masalah ini saya ngerti cara kerja Tuhan. Ternyata Tuhan tuh tidak ada masalah dengan kemampuan saya, kesanggupan saya, ya atau saya itu punya misalkan satu hal yang bisa saya andalkan gitu untuk saya dapat uang. Itu tidak, Tuhan tidak perlu itu. Tuhan perlu 100% kamu percaya gak sama saya. Kalau kamu percaya sama saya dengan segenap hati kamu Sandy, kamu akan lihat. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan 1 bulan pun kamu tidak akan pernah terlantar. Ya, dan saudara tahu di masa 4,5 tahun itu, ya saya sebagai seorang istri pun belajar. Suami saya yang saya sering cemooh dalam hati, lu mah mana bisa, lu mah kerjanya dari kecil cuma doa puasa pelayanan, lu mana tahu dunia ya. Saya suka ngomong begitu, gak punya pengalaman kerja di kantor, gak punya pengalaman apalagi bisnis. Bagaimana bisa untuk melakukan semua tanggung jawab ini. Saya suka ngomong di hati gitu loh. Tapi saudara justru di masa 4,5 tahun itu ya Tuhan itu tunjukin ya suamimu ini loh yang sering kamu rendahkan. Justru Tuhan pakai suami saya lewat semua masalah keuangan saya. Dia yang benar-benar berkontribusi 100% saudara dalam menyelesaikan masalah hutang itu. Saya 1% pun tidak di masa itu. Ya. Karena apa? Ya semua lewat dia. Ya. Dan disitulah saya dapat pengertian. Kalau kamu sebagai istri tunduk sama suami, menempatkan suami di tempat yang aku tempatkan. Jangan kamu geser posisi dia. Kamu lihat berkat itu turun dari kepala ke janggut dan jubahnya turun. Kalau kamu mengasihi dia dengan kasih tanpa syarat, kamu mengasihi dia dengan tulus. Karena kamu tahu bukan karena
kinerjanya bagus, bukan karena dia bisa memberikan sesuatu sama kamu, tapi karena kamu tahu aku tempatkan dia sebagai pemimpin di atas kamu dan kamu submit sama dia, kamu lihat. Aku akan berperkara kepada suamimu dan aku akan memberkati dia. Wah, luar biasa saudara. Masalahnya hutang. Ya, 15 juta sebulan harus kita bayar. Tapi pengertian yang saya dapat, Tuhan tidak bermasalah dengan hutangnya. Tuhan bermasalah dengan hati saya. Kenapa hati saya? Hati saya nanduk. Ya, hati saya ngelawan sama suami. Dan disitulah proses di mana saya harus belajar submit. Ya, ketika saya dapat pengertian itu menjadi langkah pegangan saya sampai hari ini. Ya, karena sebagai istri pasti selalu ada godaan untuk ngelawan lagi, berontak lagi. Tapi karena saya punya memori perjalanan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kami. Ya, bagaimana Tuhan memberikan pengertian kepada saya tentang pentingnya submission, pentingnya penundukan diri dan jangan coba-coba melawan otoritas. Ya, itu benar-benar jadi memori yang dalam buat saya, saudara, sebagai seorang istri. Ya, dan hari ini kami boleh menikmati pernikahan ya, dan semua hutang itu benar-benar 4,5 tahun lunas di 2011-2015. Ya, Tuhan kasih pengertian. Tuhan tidak kasih mujizat langsung dilunasi, tidak. Tapi Tuhan kasih pengertian step by step sehingga kami bisa diberikan hikmat untuk menghadapi masalahnya, tidak lari dari masalah dan sampai finish selesai. Amin. Teman-teman mau terima pengertian dari Tuhan? Sekalipun kau tidak mampu, kapasitasmu mungkin tidak seberapa, kau merasa lemah, tidak berdaya, tapi kalau kau berjalan dengan pengertian Tuhan, kau akan lewati badai hidupmu dan kau akan melihat kemenangan Tuhan sediakan bagimu. Ya, ada satu cerita yang menarik ya saudara ya. Seorang ayah menjelang ajalnya di hadapan sang istri berpesan 2 hal kepada kedua anaknya laki-laki. Ya, ini kisah, nanti saudara bisa belajar dari kisah ini. Pertama, jangan pernah menagih hutang kepada orang yang berhutang kepadamu. Kedua, jika engkau pergi atau pulang dari toko jangan sampai terkena sinar matahari. Ya, lalu di sini dikatakan bahwa waktu berjalan terus, setelah beberapa tahun anak yang sulung bertambah kaya, namun anak yang bungsu semakin miskin. Pada suatu hari sang ibu menanyakan hal itu kepada mereka. Ya, lalu jawab anak yang bungsu, ini karena aku mengikuti pesan ayah. Tidak boleh menagih hutang kepada orang yang berhutang kepadaku. Akibatnya modalku susut karena orang yang berhutang tidak membayar, sementara aku tidak boleh menagih. Ya. Nah, ayah juga berpesan kalau pergi atau pulang dari toko tidak boleh kena sinar matahari. Sehingga aku harus naik beca atau andong. Padahal aku bisa berjalan kaki saja. Namun demi menuruti pesan ayah akibatnya pengeluaranku bertambah banyak. Ya, di sini dikatakan kepada anak yang sulung yang bertambah kaya. Sang ibu pun bertanya hal yang sama. Jawab anak sulung, ini semua karena aku menuruti pesan ayah. Ayah berpesan untuk tidak menagih orang yang berhutang kepadaku. Maka aku tidak pernah memberi hutang sehingga modalku pun tidak pernah susut atau berkurang. Ya, dikatakan lagi ayah juga berpesan agar berangkat atau pulang dari toko tidak boleh kena sinar matahari. Maka aku pun berangkat sebelum matahari terbit dan pulang jauh sesudah matahari terbenam. Karena itu aku buka toko sebelum yang lain buka dan tutup jauh sesudah yang lain tutup. Sehingga tokoku pun menjadi semakin laris karena buka lebih awal dan tutup paling akhir. Nah, saudara, dari kisah ini ya, apa yang membedakan? Ya, catat baik-baik saudara bahwa pesan yang diterima itu dikatakan apa? Sama, betul tidak? Pesannya sama, ada berapa pesan? 2 pesan, sama ya. Lalu dari orang yang sama, bahkan di waktu dan tempat yang sama. Ya, tetapi saudara, kenapa hasilnya beda? Antara si anak sulung dan si anak bungsu. Yang saya mau tanyakan, planning papanya meninggalkan pesan dengan maksud apa tujuannya teman-teman? Ayo, papanya tinggalkan pesan, papanya punya kerinduan apa terhadap anaknya? Ya, dia ingin anaknya sukses? Dia ingin anaknya kaya atau miskin? Kalau sebagai seorang bapak, dia ingin anaknya kaya. Ya, tetapi anak yang pertama nangkep pesan papanya, anak yang kedua gak nangkep, pengertiannya beda. Ya, dan akhirnya hasilnya beda. Nah, saudara, Bapak kita pun di sorga juga seperti itu. Dia berikan perintah-perintahnya sama kita, dia berikan firman-Nya kepada kita. Ya, dia berikan janjinya, firman Tuhan yang kita dengar. Ya, makanya Tuhan suruh kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Tuhan kasih pesan sama kita lewat firman Tuhan. Tujuannya supaya apa? Ya, supaya kita mengalami semua berkat yang sudah Tuhan sediakan sama kita. Tapi kan gak semua orang ngalamin, betul ya? Gak semua orang ngalamin. Ya. Pada posisi saya saat itu, ya saudara, banyak orang yang punya hutang. Ya, memang saya lihat sendiri banyak mereka yang ditolong. Ya, dan akhirnya setelah ditolong,
2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian mereka berhutang lagi. Ya, artinya apa? Lewat kejadian yang mereka alami, lewat masalah utang itu mereka nggak belajar mengerti dan memahami. Justru mereka pernah punya hutang, harusnya mereka belajar bagaimana ya mereka sudah dibantu, ditolong, keluar dari masalah utang, harusnya mereka kapok, betul tidak? Harusnya kan the power of kapok kan, harusnya kapok. Ya kan, karena pernah ngerasain kan ditagih-tagih debt collector dan sebagainya. Ternyata enggak juga tuh. Ya, bahkan orang yang sebagai trainer, ya trainer apa sebutlah. Wah, dia pembicara hebat soal keuangan. Ternyata ya di VMC keuangan kita punya mentoring keuangan. Banyak pembicara-pembicara motivator-motivator yang luar biasa berbicara soal keuangan, ternyata dia pun punya masalah keuangan. Loh, dia kurang apa knowledge-nya? Pesannya kurang dapat apa? Tapi kok kenyataannya apa yang dia sampaikan? Ya seperti saya dulu. Ya, ngajar para istri, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Tunduk kepada suami. Pinter ngajarnya, tapi di rumah saya sendiri nanduk dan nyeruduk. Ya, sama, saya juga pernah konseling oleh pakar psikolog, Saudara. Ya, pakar psikolog pendidikan anak. Wah, kalau di sekolah kami dulu dia sering jadi pembicara. Ya, taunya waktu dia terbuka, Saudara, anaknya bipolar, anaknya gangguan jiwa, stres, dianya juga stres, depresi, Saudara. Padahal dia seorang psikolog. Dia seorang pakar parenting. Tapi bermasalah juga ternyata di rumahnya. Anda paham maksud saya ya? Apalagi sebutlah ya orang-orang yang jago dalam bidang tertentu. Loh, kalau secara pemahaman, knowledge, secara dia ngajar hebat loh. Tapi kok kenyataan hariannya kok berbeda ya dengan apa yang dia pahami, dengan apa yang dia ajarkan. Kenapa? Karena dia nggak dapat understandingnya, Saudara, pengertiannya. Ya, kita tuh sering kali gitu juga kalau dengar firman Tuhan misunderstanding, kita nggak dapat understandingnya, tapi terjadi misunderstanding, salah pengertian. Ya, sama seperti orang-orang yang kami layani, udah ngalamin hutang, nggak kapok-kapok, ngulangin lagi. Ya, pernikahan-pernikahan yang bermasalah karena perselingkuhan, ya udah dipulihkan, nggak kapok lagi, selingkuh lagi, Saudara. Ya, nah di sini kita harus belajar. Apa sih sebenarnya pengertian yang Tuhan mau kita belajar dari setiap masalah hidup kita, supaya jangan kembali kepada selalu pola yang sama. Ya, kami bersyukur, Saudara, dari sejak belajar punya masalah hutang ya 2011-2015, kami punya satu komitmen bersama, ya tidak pernah hutang, ya cukupkan diri. Ada enggak. Dan hari ini puji Tuhan kami jadi tidak kembali berhutang. Ya 2015 selesai hutang. Sekarang 2023. Ya, udah berjalan berapa tahun? Sekitar 8 tahun. Ya, dan puji Tuhan karena kami ngerti ya, dan kami belajar di masa-masa sulit kami waktu menghadapi hutang, kami tidak mau ngulangin masalah yang sama. Ya, ternyata pada waktu kami menjalani hidup dengan mencukupkan diri, belajar untuk berkata tidak, mengkat, bahkan harus mendowngrade beberapa hal yang harus kami downgrade, ya downgrade. Kalau mengupgrade sesuatu berarti harus mendowngrade sesuatu. Ya, dan saya lakukan di bulan lalu ya, mungkin Brian tahu ya, kita masak di gereja nih ya dengan satu nominal uang itu selalu lebihnya banyak. Ya lebih banyak sih kita bersyukur kita bisa berbagi dan kasih orang masakan-masakan. Tahu nggak, saya tuh kurangin hampir setiap minggu tuh 300.000 loh, saya downgrade. Ya, untuk uang masak ya. Ternyata waktu dipraktikkan, bisa loh Saudara, dan tidak kurang. Ya catat baik-baik, di downgrade tapi tidak kurang, tetap cukup. Ya bayangin kalau 300.000 setiap bulan, berarti kalau sebulan berapa? 1,2 juta kan, kalau setahun berapa? 10 bulan aja udah 12 juta kan, wah banyak. Ya, waktu saya downgrade di masakan ini, saya bisa upgrade ke yang lain. Misalkan gereja punya kebutuhan apa, misalkan laptop rusak atau apa, perlu komputer baru. Ya karena yang ini di downgrade, yang di sana bisa di upgrade. Ternyata kalau dapat pengertian bisa itu Saudara. Halo? Ya, tapi kalau nggak dapat pengertian, nggak ada hikmat. Wah, terus makanan dikasih orang dibuang-buang atau sebagainya ya. Saudara mau upgrade gimana di sisi yang lain? Kita kan harus belajar menyesuaikan. Ya, nah seperti itu contohnya. Nah kalau kita juga dalam hal apa? Hubungan dengan suami, ya dengan istri kita, dengan anak kita. Kita nggak mau upgrade, kita nggak mau ngerti-ngerti, nggak mau pahami. Cara menghadapinya juga tetap sama dengan cara 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Ya matang Saudara ya. Kita tetap akan terjadi bangun tembok, dia nggak nyaman dengan kita. Ya kita pun juga harus mengupgrade. Ya, jadi esensinya adalah mari kita belajar mengerti Saudara. Kenapa? Karena pengertian kita itu menentukan sikap kita, respon kita, dan tindakan yang kita ambil dalam hidup kita.
Ya. Kita penting sekali melihat saudara di Matius 13 ayat 23, kita baca sama-sama yuk, 2-3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Jadi lihat ya, ditabur orang di tanah yang apa? Di tanah yang baik. Nah, hati kita baik tidak? Ya. Di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman, bukan hanya mendengar tapi dia mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang berapa? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 30, 60, 100, berbeda-beda saudara. Ya, di ruangan ini pun demikian. Kita punya tanah hati masing-masing berbeda-beda, hanya Tuhan yang tahu tanah hati kita. Ya, ada yang tanah hatinya di semak-semak berbatu-batu ya saudara ya. Ya, atau saudara mungkin benar-benar lagi kondisinya ya sekarang gak fokus dengar firman, hati dan badan di gereja tapi pikiran kemana-mana, ya hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau tanah hatimu baik maka kau akan berbuah. Berbuahnya pun beda-beda, ada yang 30, 60, 100, tergantung tanah hati kita. Tapi Tuhan sudah siapkan buahnya buat kita. Ya, tapi kita responnya seperti apa waktu kita mendengar firman Tuhan saudara. Ya, nah di sini dikatakan bahwa mendengar, ya ini sebuah prosesnya saudara sampai kita mendapatkan pengertian ya. Mendengar, mengerti, berbuah. Katakan sama-sama 2, 3. Mendengar, mengerti, berbuah. Ya, sehingga kita dapat pengertian yang benar. Nah, pengertian yang benar itu membuat firman Tuhan yang kita dengar dapat apa? Baca sama-sama. Tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Ya. Jadi, saudara, bahwa tidak ada kehidupan tanpa pengertian yang benar. Sebenarnya nih kalau kita hidup ya tanpa pengertian dari Tuhan, jadi kita kayak zombie aja saudara. Ya tahu zombie, mayat hidup ya. Kita rohnya mati jadi sebenarnya. Banyak orang Kristen duduk di gereja bahkan pelayanan tapi nggak pernah ngerti. Dia nggak tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia hanya menjalani ya kegiatan agamawinya sebagai kegiatan rohani yang rutinitas. Dia nggak pernah mengalami pertumbuhan spiritual dalam hidupnya. Buktinya mana? Buah pernikahannya ya makin kacau. Tidak ada pemulihan, tidak ada hubungan yang dipulihkan, ya tidak ada satu kesatuan sebagai suami istri, ya dia ke anaknya juga begitu. Padahal kalau dipikir ya dia aktif di gereja, tapi di rumahnya di hari-harinya kok nggak ada buahnya. Ya, saudara paham sampai di sini? Ya, saudara mungkin mengerti kebenarannya, tapi kok buahnya di rumah kok kita nggak lihat ya, kita nggak ngalamin ya. Bahkan orang-orang sekeliling kita kok nggak merasakan ada sebuah perubahan dalam hidup kita. Nah, saya bersyukur di setiap pagi kita suka dengar kesaksian ya saudara. Orang-orang yang hanya mendengar firman tanda kutip ya. Mereka ikut doa pagi lewat Zoom. Sebenarnya pelayanannya kan online bukan onsite ya kan. Saya dulu gak habis pikir bagaimana pelayanan online ini bisa menjadi dampak ya. Kita gak pernah kenal orangnya, gak pernah ketemu. Ya, tapi ternyata pada waktu Tuhan singkapkan, Tuhan kasih pengertian bahwa rohku tidak terbatas. Aku hadir di setiap tempat, aku hadir di tanah hati yang baik, di tanah hati yang haus. Di orang-orang yang sungguh-sungguh mencari aku. Ya, coba saya pengen lihat aja gimana sih cara kerja Tuhan ya dalam melayani orang-orang yang bermasalah seperti ini, kasus hutang, kasus rumah tangga ya. Ternyata setelah dilewatin saudara prosesnya, ya karena ada beberapa orang ya termasuk tante-tante saya sendiri yang saya lihat bertumbuh imannya gitu ya lewat pelayanan Zoom ini. Ya, ternyata itu melampaui yang kita pikirkan ya. Bahkan itu pertumbuhannya ya sampai-sampai kita melihat orang yang sudah 40 tahun berjemaat, 30 tahun, 20 tahun berjemaat, 10 tahun berjemaat. Kok tidak seradikal ini ya berubahnya ya, pertumbuhannya ya. Malah kok orang-orang yang baru ini kok saking dia haus, lapar akan Tuhan meresponi, kok berubah ya. Ya. Buktinya mana dia berubah, suaminya juga jadi ikut, istrinya juga jadi ikut, anaknya ada yang ikut, tetangganya ada yang ikut, keluarganya di luar kota juga ada yang ikut. Perubahan hidupnya jadi pembicaraan di lingkungan mereka. Jadi akhirnya mereka saling mengajak, ya. Wah ternyata ada sebuah perubahan. Dan kemarin ya ada satu dari background Katolik, satu keluarga datang ke gereja hari Minggu kemarin. Ya dia sangat bersyukur dan bersukacita kenapa? Karena dia bisa ajak mamanya. Ya kalau keluarga Katolik itu kan rada tanda kutip agak alergi kalau ke gereja yang karismatik ya. Tetapi minggu lalu akhirnya kakak beradik ini hidupnya diubahkan, ya. Sampai mamanya penasaran, gue pengen tahu lu belajar di mana sih? Kok hidup lu bisa jadi berubah kayak begini? Apalagi anaknya yang kedua. Anak yang kedua itu udah jual narkoba, udah terikat narkoba. Ya udah hidup dalam dendam, dalam penyakit kejiwaan yang membuat mamanya sering ketakutan. Ya aneh gitu anak ini yang nomor 2. Ya udah cerai lagi sama istrinya, anaknya dibawa, dia semakin kepahitan.
Ya, kenapa? Karena anaknya dibawa lari sampai hari ini dia belum bisa ketemu anaknya. Tapi kok dia bisa punya hati mengampuni. Dia tinggalkan pekerjaan dunia malamnya di clubbing yang digaji besar. Sekarang cuma kerja di resto biasa, saudara. Padahal punya kesempatan peluang untuk diajak balik lagi sama teman bosnya untuk dia kerja di clubbing yang besar sehingga gajinya juga besar. Tapi dia tahu di hati dia, Tuhan bilang jangan Tony, namanya Tony. Jangan Tony, kamu jangan melangkah ke sana. Dia akhirnya cuma kerja di restoran kecil. Nah mamanya kok heran, kok kamu kok bisa berubah ya Ton? Siska, jadi mamanya kakaknya juga Siska ya. Dulu selalu ciong sama mamanya, berantem terus sama mamanya. Gak pernah namanya orang tua, misalkan ya kalau mamanya sama si Siska ini kan ibaratnya cewek sama cewek. Tapi gak pernah nyambung gitu loh, selalu ada aja yang membuat mereka berantem. Kok sekarang lu berubah? Mamanya penasaran, datang saudara. Ya. Nah seperti itu, kenapa? Karena dapat pengertiannya. Ya ternyata enak juga ya ibadah di sini ya, dia bilang begitu ya. Wah dia mamanya mulai terbuka. Dan mulai diajak lagi ikut doa. Dan seperti itu terus saudara, terjadi satu perubahan. Ada sikap respon yang sehari-hari dalam hidup mereka berubah. Sekalipun mereka belum mengerti ya namanya ayat demi ayat ya, nama juga mereka dari background Katolik, baru lahir baru bertobat. Tapi hari-hari mereka, buah-buah hidup mereka berubah. Tahu dari mana lagi kalau si Siska ini berubah? Satu teman kantornya jadi pada ngikut. Ya, di Marubeni itu saudara, PD Marubeni. Itu udah hampir semua ikut teman-temannya, jadi buah bibir. Suami yang cekcok ya, suami istri yang cekcok mau bercerai sekarang pulih. Ya saudara, itu dari mulut ke mulut. Ya saya nggak tahu kan kalau namanya hari-hari, orang kalau di depan orang lain bisa aja dia main sandiwara. Tapi kalau hari-hari kan kembali ke aslinya. Ya dari mana saya tahu? Ya itu dari buah bibir teman-temannya. Benar ya Bu, dia berubah. Jadi ngikut lagi saudara. Apakah ya firman Tuhan yang kita dengar sampai menjadi buah hidup dalam hidup kita sehari-hari? Orang-orang sekitar kita boleh melihat, iya ya kamu berubah ya, karakter kamu sekarang beda ya. Kamu tuh sekarang sabar ya, kamu tuh sekarang lemah lembut ya. Kamu sekarang bisa loh ya, gak marah-marah kayak dulu ya. Hubungan suami istri pun juga ada buahnya gitu ya. Oh kok kamu kok jadi suami, kok sekarang suamiku berubah. Itu terjadi tuh di antara suami istri yang dulunya sering ribut, berantem. Sekarang malah ya yang suaminya selingkuh bertobat saudara, ikut juga doa pagi ya kan. Yang istrinya juga bermasalah saudara, cerewet ya. Waduh benar-benar suka ngelawan, sekarang berubah. Suaminya pun juga jadi diberkati. Jadi ada kisahnya dalam hidup sehari-hari itu benar-benar berubah. Itu baru firman Tuhan sampai kita mengerti. Nah tapi kalau hari-hari kita tetap sama, gak ada perubahan. Ya, buah hidup kita gak nyata, orang gak bisa lihat perubahan dalam hidup kita, ya bagaimana saudara? Berarti firman Tuhan itu belum benar-benar berakar dalam hidup kita. Kita belum ngerti. Kita merasa ngerti tapi ternyata kita belum ngerti. Ya. Sama seperti orang yang merasa dirinya benar tapi dia kan sebenarnya belum tentu benar. Ya, satu hari mertua saya udah sampai Bandung telepon saya. Ya, Sandy coba tolong lihat koper mami. Koper mami ketinggalan. Terus saya cari di kamarnya gak ada Mi. Akhirnya saya suruh cari pengerja. Ternyata ada di depan pintu bawah saudara. Jadi mami saya tuh udah ke Bandung lupa bawa koper. Kok bisa ya Sandy, tadi mami merasa udah bawa. Ya merasa doang, emang belum dibawa, masih ketinggalan saudara. Saudara suka gitu, padahal handphone udah gue masukin ke tas. Gue merasa udah masukin, kok belum masih. Bahkan saya suka ngelihat berapa kali gitu handphone saya ada di toilet, ada di tempat rak sepatu tuh ditaruh begitu aja. Padahal perasa udah masukin tas, kan merasa saudara ya. Nah banyak orang Kristen tuh suka begitu. Ya kalau dengar firman, gue udah tahu. Dia merasa tahu, dia merasa ngerti. Padahal belum ngerti. Buktinya mana? Ya hari-hari dalam meresponi masalah belum ada perubahan. Tetap sama saja, aku masih seperti yang dulu. Berantem lagi, marah lagi, kecewa lagi. Berarti belum ngerti. Ya makanya orang yang paling susah berubah adalah orang yang paling sok tahu. Orang yang merasa dirinya paling tahu, jadi nggak bisa berubah saudara. Kita harus merendahkan hati. Ya, nah jadi semua yang kita dengar, tahu dan lakukan tidak ada artinya. Ya, bahkan dikatakan saudara sia-sia dan mati, tidak ada kuasanya. Ya, di Roma 10 ayat 2, mari baca sama-sama. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka, baca sama-sama apa? Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi mereka sungguh-sungguh loh. Ya. Ini benar saudara, ada kelompok orang Kristen yang seperti ini. Ya. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sehingga akhirnya apa saudara? Ya mematikan dan menghancurkan. Ya, balik lagi saudara ya ke kisah Adam dan Hawa. Ya.
Di Kejadian 3 ayat 4-5, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Akhirnya apa? Karena ada pikiran seperti itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, akhirnya Adam dan Hawa jatuh. Ya, jadi jangan jadi orang Kristen saudara yang hanya sekedar aktif, hanya sekedar giat. Tapi pastikan setiap hari dalam hidup kita, aku tuh ngerti gak ya? Dari firman Tuhan ini Tuhan maunya apa? Ya makanya saudara harus dilatih setiap hari. Ya, ada kebenaran apa yang saudara dapatkan dari firman Tuhan ini? Sebenarnya Tuhan mau hari ini saya lakukan apa ya? Ya, jangan cuma sekedar nyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Tapi izinkan enggak Roh Kudus menyingkapkan kebenaran setiap hari dalam hidup kita untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan. Ya, ketika saudara mulai berjalan dalam pimpinan Tuhan, ada buahnya. Bilang kanan kiri, ada buahnya. Ya, ada buahnya, pasti ada buahnya. Ya, orang bisa menikmati buah yang indah dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, pengertian yang salah itu adalah sumber masalah. Ya, ini saya kasih ilustrasi terakhir saudara. Saudara tahu ya cokot atos. Kalau orang Jawa saudara, ya, kalau cokot itu artinya apa saudara? Gigit. Ya. Kalau untuk orang Sunda cokot artinya ambil. Nah waktu kita ngomong nih salah satu contoh ya, orang beda pengertian jadi berantem saudara. Ya, ambil batunya. Kalau orang Jawa ngomong apa? Ya, atos. Kalau disuruh sama orang Sunda kan disuruh ngomong kan, cokot batunya. Orang Jawa bilang apa? Atos. Padahal orang Sunda ngomong ambil batunya. Ya, orang Jawanya ngomong apa? Atos, atos, cokot atos, cokot atos, cokot atos. Berantem saudara gara-gara cokot atos. Ya, yang satu maksudnya gigit, yang satu maksudnya sudah ambil. Ya kan nggak nyambung. Ya, kenapa? Karena beda pengertian. Nah, ilustrasi ini saudara sering terjadi dalam hidup kita hari-hari. Ya, kita nggak nyambung, suami istri nggak nyambung, orang tua anak nggak nyambung ya. Di kantor juga bos sama karyawan nggak nyambung ya. Kenapa? Karena beda, maksudnya beda. Padahal tujuannya tuh baik, tapi karena maksudnya beda, pengertiannya beda. Jadi berantem, cokot atos. Ya. Yang satu ngomong atos, yang satu bilang apa? Ya, keras sih saudara, yang satu bilang udah, cokot, udah. Yang satu keras, udah berantem terus saudara, nggak nyambung. Ya, makanya kita di sini harus belajar. Katakan sama-sama belajar. Ya, bilang susah karena tidak ngerti. Bilang kanan kirinya, kamu susah karena kamu tidak ngerti. Kalau kamu ngerti jadi gampang. Susah ya bangun pernikahan Kristen. Susah kenapa? Karena belum ngerti. Susah ya nyetir mobil karena belum ngerti. Begitu ngerti gampang gak nyetir mobil? Gampang. Susah ya berenang ya belum ngerti. Kalau kamu ngerti berenang, gampang gak berenang? Jangankan berenang di 3 meter, nyelam aja diving bisa ya saudara, betul gak? Kenapa? Karena susah karena belum ngerti. Ya, gampang karena sudah ngerti. Nah gimana caranya supaya ngerti? Belajar. Tapi kan tidak semua orang yang belajar ngerti. Buktinya kalau dites sama gurunya dikasih ujian, nggak semuanya ngerti dapat nilai bagus. Ada yang sama sekali nggak ngerti, 0. Ya, makanya itu butuh pengulangan, saudara. Berulang-ulang. Belajar berulang-ulang. Gagal, bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh, bangkit lagi. Harus belajar terus sampai ngerti. Oh begini toh. Ya, sekarang ya ketika kita sudah ngerti saudara, kita bisa sama-sama memperbaiki. Tapi kalau kita nggak ngerti-ngerti gimana mau memperbaiki? Ya, banyak orang hanya evaluasi. Tapi evaluasi hanya sekedar briefing. Tapi nggak ngerti, akhirnya apa? Minggu depan keulang lagi, betul nggak? Oh kok kejadian lagi sih, kita kan udah briefing nih tim musik, kita kan udah briefing nih tim asyir. Kok bisa keulang lagi? Iya briefing doang, ngerti kagak, bener nggak? Jadi banyak waktu kita sebenarnya kita habiskan untuk hal-hal yang sebenarnya kita tidak pahami, kita tidak ngerti. Ya makanya salah satunya saudara dalam mengkomunikasikan, memberikan pengertian harus sama-sama semuanya sampai nangkep. Ya, sampai ngerti. Kalau nggak ngerti, ya nggak akan bisa terjadi suatu perubahan. Dan Tuhan mau malam hari ini memberikan kepada kita setiap kita pengertian dari Tuhan. Amin. Ya, supaya kita tidak berjalan menurut pengertian kita sendiri. Tuhan ingin kita mengalami pemulihan di area mana saudara rohani kita,
pernikahan kita, keuangan kita, ya kesehatan kita. Tapi Tuhan mau kita belajar merendahkan hati. Ayo kamu ngerti. Ya seringkali banyak di antara kita ngomong gini, kok kamu gak ngerti-ngerti sih maksud saya. Ya sampai kita tuh kadang capek gitu, kok kamu gak ngerti-ngerti sih. Ya kapan sih kamu ngertinya. Ya Tuhan juga gitu, kok kamu gak ngerti-ngerti sih anakku, aku juga kepengen kamu ngerti. Ya, kita dengar suara Tuhan. Ya, kita yang harus menyesuaikan diri, makanya pikirkanlah pikiran yang di atas, pikiran Kristus, selaraskan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Kita nggak bisa suruh Tuhan selaraskan pikiran kita yang menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Waktu kita menyelaraskan, oh begini toh maksudnya. Sekarang saya mengerti, oh waktu saya punya utang di situ saya belajar, oh cara menyelesaikannya seperti ini. Ya suami istri harus tetap akur walaupun punya utang, harus berdamai, ya kan? Baru kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya, oh iya ngerti, oh ngadepin kesulitan tuh begini ya, ngatur yang namanya menu, sampai menu pun saya pinter jadinya. Menu tuh bisa diatur, ya kan? Dengan uang belanja yang sangat minim ternyata kita bisa makan tetap bervariasi. Jadi pinter ngatur menu, saudara coba kalau nggak ada masalah utang ya kan, menu itu lagi. Tapi kalau menunya misalkan setiap hari harus masak telur bayam, telur kangkung, atau sebaliknya ya kita bikin telurnya itu bisa segala macam saudara, dari telur rica, telur cabai hijau ya saudara ya, telur ceplok, telur dadar juga bervariasi. Ya karena memang masa sulit kita harus berpikir kan, tapi jadi ngerti, oh jadi sekarang nggak bisa, oh semua itu bisa diatur. Masalah apapun jadi saya bisa antisipasi, oh kenapa? Karena udah latihan. Oh iya ternyata ada caranya, menghadapi bank itu begini, ngomongnya itu begini. Ya jangan kita terpancing jadi berantem, jadi tersinggung, jadi malah kepahitan sama debt collector. Ya enggak, dia cuma melakukan tugasnya. Oh caranya seperti ini. Oh waktu udah dapat duit gimana ya? Oh diatur, habis bayar perpuluhan, persembahan, saya harus atur tabungan, bagian untuk memberi, menolong orang-orang yang harus saya tolong. Dan selesainya baru setelahnya buat hidup. Oh ternyata waktu diatur bisa ya. Bicara uang ternyata bukan bicara jumlah ya. Ada pengertian. Mau berapapun jumlahnya kalau kamu gak bisa ngelola, ya kamu gak akan dipercayakan lagi. Oh begitu. Jadi saya semangat. Dulu ya kalau misalkan nabung gak semangat, kenapa nabungnya cuma bisa sedikit. Misalkan 100 ribu, 200 ribu. Waktu saya dapat pengertian, uang bukan masalah jumlah. Tapi kamu belajar konsisten, belajar dulu latihan. Wah saya jadi semangat, biar nabung 100 ribu semangat aja. Kan uang bukan masalah jumlah, betul ya. Tapi masalah konsisten, kita mau belajar mengelola. Oh jadi semangat. Saya tidak terpancing dengan orang-orang yang punya nilai uang banyak, dia punya segalanya. Untuk saya tidak penting jumlahnya. Tapi Tuhan sedang melatih saya untuk konsisten, untuk disiplin, untuk mengelola dengan baik, dengan bijaksana. Nanti kalau kitanya siap, Tuhan mau percayakan apapun kita bisa kelola. Betul tidak? Ya jadi semangat. Ya, saya tidak terjebak membandingi hidup saya dengan si A, si B yang sudah punya ini, nggak perlu terganggu lagi saudara. Konsentrasi aja dengan apa yang Tuhan latih. Nah Tuhan sedang melatih setiap saudara untuk dapat pengertian. Sekarang konfliknya apa, masalahnya apa? Buka hatimu, izinkan Tuhan latih. Oh iya saya kalau ngomong udah masalahnya areanya anak berantem nih, selalu berantem sama anak. Berarti belum ada kesepakatan dalam mendidik anak, betul tidak? Berarti kita harus duduk nih brainstorming lagi. Ya, mendidik anak tuh dimulai dari mana sih? Dari aturan yang disepakati orang tua. Kalau orang tua aja belum sepakat gimana mau mendidik anak? Sepakatnya dalam hal apa? Buat aturan. Aturannya apa? Oh jam makan, jam main, ya. Disepakati bersama uang jajannya, bagaimana nanti dia mengerjakan tugasnya. Kalau nggak ada kesepakatan akhirnya saling menyalahkan. Malah orang tua berantem depan anak ya karena nggak ngerti. Tapi waktu belajar mulai dari aturan. Kita sepakati ya. Nanti kalau pasangan kita buat salah ya kita ikut dulu. Jangan, kan gue udah bilang sama lu. Jangan begini ya malah kita berantem saudara depan anak. Enggak. Suami saya bisa salah buat keputusan. Padahal kita sudah sepakat A, dia buat B. Tapi saya seolah-olah ada di pihak suami saya. Nah itu kan belajar lagi. Ya kan? Jadi di mata anak kita tetap suami istri satu. Nah itu mesti belajar saudara. Jadi gak ada yang susah dalam hidup ini. Bilang kanan kirinya. Gak ada yang susah dalam hidup ini. Ya. Tinggal kamu mau belajar enggak. Sampai kamu ngerti. Ya. Angkat tangan kanan sama-sama bilang sama dirinya sendiri. Ngerti. Belajar sampai ngerti. Yuk bangkit berdiri sama-sama ya. Kita datang sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami percaya malam hari ini Tuhan Kau memberikan kasih-Mu kepada setiap kami. Untuk kami mengerti Tuhan. Di setiap problem hidup kami, di setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya ada hal-hal di mana Kau mau kami merendahkan hati, meremukkan hati kami untuk mau terus punya sikap hati yang teachable, yang mau belajar Tuhan. Teman-teman, mungkin malam hari ini Roh Kudus ingatkan engkau ada beberapa hal yang kau harus belajar ulang. Tentang hubunganmu dengan pasanganmu, masalah keuanganmu, masalah pekerjaan bisnismu.
Apa yang sudah sering kali terjadi berulang-ulang dan kau lewati momen itu, kesempatan itu untuk kau tidak belajar. Sehingga kesalahan yang sama terulang lagi. Tuhan mau malam hari ini kita belajar dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Kalau kau pernah gagal di masalah keuangan, Tuhan mau kau mengerti. Sampai kau menjadi ngerti, menjadi pintar, menjadi bendahara yang dapat dipercaya, kau mengelola dengan dapat dipercaya. Ada setiap langkah demi langkah yang Tuhan mau, kau ngerti, kau belajar dulu. Jangan ingin terburu-buru dulu, selesaikan masalahnya. Karena bukan yang penting selesai masalahnya, tapi yang lebih penting apakah kau mengerti dengan masalah ini. Apa yang Tuhan mau kau belajar. Terkadang kita dalam menyelesaikan masalah pengennya cepat, saudara. Kita pengennya cepat beres. Tapi kita gak pernah sadari kesalahan kita. Kita gak mau belajar untuk merendahkan hati. Akhirnya momentumnya lewat. Kesalahan itu terulang lagi dan bahkan kesalahan itu sampai diwarisi ke anak-anak kita, saudara. Mari kita sebagai orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan, Tuhan mau kita memahami lebih dalam lagi. Minta pengertian daripada Tuhan Roh Kudus, buat aku mengerti, buat aku memahami. Lewat masalah yang aku hadapi, apa yang kau mau aku belajar Tuhan, sampai aku paham, sampai aku ngerti. Dan aku tidak lagi ulangi kesalahan yang sama. Tapi aku boleh next level, belajar Tuhan untuk naik level lagi. Dalam setiap kesempatan hidup kita, saudara, selalu Tuhan berikan kita kesempatan untuk belajar. Jangan pernah capek untuk belajar. Ketika kau gagal, bangkit lagi, belajar lagi. Sampai aku paham Tuhan, sampai aku ngerti. Hubunganmu bersama suamimu dipulihkan. Kau ngerti? Ketika kau konflik, bagaimana cara menghadapinya. Setiap kita punya keunikan, setiap kita punya hal-hal yang unik, yang spesial yang Tuhan sudah berikan. Setiap kita tidak bisa sama, saudara. Tuhan mau ajar kita hal-hal yang unik, yang spesial, yang spesifik. Dan pesan Tuhan itu selalu spesifik dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengcopy paste dengan orang lain. Tuhan ingin mengajar kita secara pribadi. Aku sedang berurusan dengan hatimu. Aku ingin kau ngerti anakku, apa yang aku maksud. Mari kita rendahkan hati malam ini. Kalau kau capek juga mengalami masalah keuanganmu. Mungkin kau seringkali terjebak lagi kepada hal yang sama. Kau berhutang lagi, kau kehabisan uang lagi. Sehingga kebutuhan hidup bulananmu selalu kurang. Mungkin kau capek. Coba sampai ngerti, Tuhan aku mau belajar. Uang bukan masalah jumlah. Tapi kau sedang melatih aku untuk belajar mengelola. Coba belajar saudara, bersyukur dengan apa yang diterima. Jangan lagi mengeluh, stop mengeluh. Tuhan mau kita belajar sama-sama. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau sungguh-sungguh di setiap aspek area hidup kami dipulihkan Tuhan. Kami tidak mau dalam kehidupan kami selalu sama. Kami ingin setiap hari terjadi satu perubahan dalam hidup kami. 1% saja setiap hari engkau mengalami perubahan. Maka kau akan melihat saudara di akhir tahun 2023 ini. Kau boleh mengalami pernikahanmu, keuanganmu, kesehatanmu, kerohanianmu. Kau sungguh mengalami terobosan demi terobosan. Roh Kudus ada di dalam hatimu. Roh Kudus ingin mengajarmu. Mari rendahkan hatimu. Iya Tuhan, aku gak mau merasa terjebak diriku, merasa paling tahu, merasa diri paling benar. Aku mau belajar Tuhan. Singkapkan Tuhan apa yang belum tersingkap selama ini dalam hidupku Tuhan. Aku ingin Tuhan kau memberikan aku pewahyuan, pencerahan. Sehingga aku dapat mengerti dan memahami kebenaran. Mari saudara taruh tanganmu di atas kepalamu. Katakan saudara di atas kepalamu. Aku bersyukur dosaku sudah diampuni. Aku bersyukur aku sudah dikasihi. Aku bersyukur aku sudah diberkati. Aku bersyukur aku berharga dan mulia di mata Tuhan. Aku bersyukur aku orang yang rendah hati. Aku bersyukur aku seorang suami yang bijaksana. Aku bersyukur aku seorang istri yang bijaksana. Aku bersyukur aku sebagai orang tua yang lemah lembut dalam mendidik anak. Tuhan menyingkapkan semua yang terselubung. Jangan kau cap lagi dengan image-image yang jelek terhadap dirimu. Dengan banyaknya kegagalan yang kau alami dalam hidupmu malam ini. Percayalah perkataan Tuhan itu hidup di dalammu. Kau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan memberikan kau pencerahan malam ini. Untuk kau bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Yang ngerti isi hati Tuhan, yang ngerti apa maunya Tuhan. Kau merendahkan hati, kau teachable, kau ikut langkah demi langkah. Memang capek, memang berat, sepertinya perubahan hasilnya kok gak signifikan ya. Tapi sabar teman-teman, sabar. Untuk kita dapat pengertian kita gak bisa instan. Kita perlu ikuti prosesnya, sabar. Katakan aku sabar Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Buat segala hal yang terjadi dalam hidupku. Aku mau lewati setiap proses hidupku dengan ucapan syukur. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan masa depanku indah dalam rancangan-Mu. Dan katakan saudara bahwa
Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk masa depanku. Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Kau selalu berada bersamaku Tuhan dan kau selalu menuntun langkah-langkahku. Aku mau hidupku berbuah lebat Tuhan dan orang-orang di sekelilingku boleh sungguh-sungguh melihat Kristus nyata dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk semua teman-teman. Ya, jadi ada satu cerita katanya seorang laki-laki, dia ini merokok berat. Kemudian tiba-tiba dia lihat di satu tayangan kan, mengenai tayangan kesehatan lah gitu kan. Merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, dan lain-lain ya. Terus kemudian ada tayangan lagi yang lehernya bolong gitu kan. Terus wah gila, seram ya nih. Wah bahaya nih katanya nih. Terus dia bilang gini akhirnya. Terus dia lihat rokoknya lagi, dia bilang gini. Kalau gitu mulai sekarang saya akan berhenti menonton televisi gitu. Jadi intinya begini, kalau malam ini kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Amin? Amin? Pastikan teman-teman punya pengertian yang benar. Thank you Kak Cindy sudah membagikan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan, mohon perhatiannya. Pengumuman yang pertama, ibadah BIC minggu depan, hari Kamis, dialihkan ke ibadah raya umum hari Minggu, ya, yaitu perayaan spesial ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, 20 Agustus. Jadi hari Kamis depan kita tidak ada ibadah, tapi dialihkan ke hari Minggu di tanggal 20. Berikutnya. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WhatsApp grup BIC dan juga sosial media BIC. Pastikan teman-teman tergabung. Oke, kita kehadiran teman-teman baru. Selamat datang untuk Alvin Matius Pratama, Jonathan Hulu, Solif Lahagu, dan Peniel Mendrora atau Mendrova? Mendrora, betul ya? Mendrova ya. Silakan boleh berdiri nama-nama yang disebutkan. Oh ada di depan. Selamat datang. Welcome to Bless Impact Community. Kepada sahabat Allah. Kalau belum ada tempat komunitas, saya undang untuk boleh bergabung kembali di hari Minggu tanggal 20 dan tanggal 24 bersama-sama dengan kita. Silakan boleh duduk kembali. Pengumuman berikutnya. Selamat ulang tahun buat Putri Eka Risti. Happy birthday to you. Oke. Nanti akan didoakan oleh Komeni atau Jenny. Kemudian kita ada jadwal doa dan puasa. Mengingatkan kembali setiap hari Senin malam pukul 10 sampai dengan Selasa jam 3 sore. Dan seluruh jemaat diundang untuk sama-sama bisa ikut berpuasa untuk wadah kita. Berikutnya. Ya. Gereja mengadakan doa fajar, diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi melalui Google Meet. Link akan disampaikan di grup WhatsApp, pastikan semua teman-teman tergabung dan mari kita sama-sama berdoa pagi-pagi. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan, membutuhkan bantuan doa, silakan menghubungi nomor yang tertera pada layar. Kita akan bantu untuk support dan dukung di dalam doa. Dan bila doa-doa teman-teman dijawab oleh Tuhan, hubungi nomor yang sama untuk dapat memberikan kesaksian bagi kita semua untuk menjadi berkat. Haleluya. Pengumuman sudah selesai. Saya serahkan kepada Ibu Jenny. Ya teman-teman, luar biasa ya firman Tuhan hari ini ya. Kalian semua merasa diberkati enggak? Merasa diberkati ya? Sangat luar biasa. Saya sendiri secara pribadi merasa diberkati. Ya saya tadi tangkep ya, Bu Sandy ya. Berkat Tuhan itu turun. Sebagai seorang istri, tadi diingatkan kita harus submit kepada suami. Kita harus tunduk, harus taat kepada suami apapun kondisinya ya. Supaya apa? Berkat Tuhan itu turun atas kita. Ya jadi istri-istri yang ada di ruangan ini, dengar firman Tuhan dan lakukan. Ya, mari bertobat yang masih suka nyeruduk suami,
yang masih nggak taat, kita belajar firman Tuhan hari ini, kita mau belajar taat. Ya, percaya kalau kita taat mengikuti perintah Tuhan tadi, firman Tuhan, percaya berkat Tuhan akan tercurah atas kita semua, atas keluarga kita, atas rumah tangga kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Kak Sandy. Kak Sandy ini salah satu mentornya saya di saat saya mengalami pergumulan hidup di dalam hubungan dengan anak. Kan dulu saya pernah bersaksi ya. Nah, ini salah satu, dia memberikan kekuatan jalan keluar, dan saya pun juga sama, saya belajar taat. Tadi kan dibilangin kita harus supaya dapat pengertian, kita tuh belajar. Belajar itu kan seumur hidup loh. Belajar kehidupan tuh seumur hidup. Sampai kita nanti dipanggil Tuhan, kita harus tetap belajar. Banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Ya, terima kasih Kak Sandy buat firman-Nya, sangat memberkati. Terutama buat saya secara pribadi ya, mau belajar tunduk kepada suami. Suami saya pasti seneng tuh, ketawa, asik. Istrinya akhirnya disentil juga. Oke, kita tutup ibadah hari ini. Mari sama-sama berdiri. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Katakan sekali lagi ya Bapak. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Khusus hari ini Tuhan, setiap firman Tuhan yang kami dengar, itu memberikan kekuatan dan pengertian yang baru kepada kami Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, buat setiap jemaat BIC di tempat ini. Biarlah firman yang telah ditaburkan tadi Tuhan, tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi tertanam di dalam hati kami yang lembut, yang mau dibentuk, mau diubahkan Tuhan, mau diajar oleh Engkau, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu Tuhan, yang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau tuntun kami, pegang tangan kami Tuhan, agar kami dapat melewati setiap proses Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau tahu setiap pergumulan Tuhan, teman-teman di BIC Tuhan, apapun pergumulan mereka, kami percaya Engkau sudah menyediakan jalan keluar pada kami semua Tuhan. Yang kami harus lakukan adalah kami mau tunduk Tuhan, kami mau submit, kami mau Tuhan merendahkan hati kami Tuhan, untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang taat Tuhan, terutama taat akan kebenaran firman-Mu. Latih juga kami Tuhan untuk kami setia Tuhan dalam membaca firman-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu lah yang Tuhan menjadi penuntun di dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga hidup kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan,
tapi hidup kami sesuai akan kebenaran firman-Mu, sehingga perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup kami. Pemulihan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Pemulihan dalam keuangan, pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam kerohanian kami, dan juga pemulihan dalam kesehatan kami Tuhan. Sehingga hidup kami berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Ibu Sandy Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai ia lebih hari lebih dahsyat Tuhan, menjadi berkat dimanapun ia berada. Terima kasih juga Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, buat persembahan Tuhan, Kau memberkati Tuhan persembahan ini Tuhan. Setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau pun memberkati. Dan biarlah persembahan ini Tuhan dipakai untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Jemaat BIC yang berulang tahun, Putri Tuhan yang berulang tahun hari ini. Engkau sudah menuntun setiap langkah hidupnya di tahun lalu Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, tahun ini dan tahun-tahun berikutnya penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Berdoa juga buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Om dan Tante Paul Tuhan. Di masa tuanya pemeliharaanmu nyata di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, kasih karunia Allah terus melimpah di dalam kehidupan Om dan Tante Tuhan. Dan juga berdoa buat Kosemi Tuhan, yang hari ini suaranya kurang sehat Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah memulihkan, dan biarlah Kosemi terus kuat Tuhan, dan menjadi teladan Tuhan, berkat dimanapun Kosemi berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami membutuhkan berkat-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu menyertai sepanjang hidup kami, dan doa berkat serahkan pada Kau Beni. Sebelum kami pulang Tuhan, hamba membawa para jemaat-Mu di tempat ini ke hadapan-Mu. Sekarang mari kita angkat tangan kita dan hamba berdoa biar berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus turun ke atas kita, menuntun kita dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain, sampai Tuhan menjemput kita dan Maranatha, kita ada bersama dengan Tuhan. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless you.